Beberapa waktu lalu kita udah bahas tentang Concord, satu game yang sangat fenomenal karena dia hanya bisa bertahan 11 hari setelah dirilis terus akhirnya tutup selamanya gitu ya. Banyak orang yang bilang bahwa salah satu penyebab kehancuran Concord adalah karena Sweet Baby Inc. Apakah benar demikian? Dan sebenarnya siapa sih Sweet Baby Inc itu? Buat yang lagi hunting komponen PC, bisa coba mampir ke tokonya Tech and Tips. Scan aja barcode ini atau klik link yang ada di deskripsi, terus cek katalognya. Ada beberapa komponen mantan review, ada yang baru, ada merchandise Tech and Tips, dan mau ngerakit PC juga bisa sekalian di sana. Konsultasi gratis, bre. Sweet Baby Inc. adalah sebuah perusahaan yang secara spesifik bergerak di bidang jasa penulisan dan pengembangan narasi untuk video game. Singkatnya, dia adalah perusahaan konsultan gitu ya, buat orang yang pengen bikin game bisa konsultasi ke mereka sebenarnya apa sih yang sedang diinginkan oleh para gamer. Karakternya harus seperti apa, ceritanya harus seperti apa, mereka yang akan ngasih saran. Permasalahannya banyak orang yang mencurigai bahwa Sweet Baby Inc. ini adalah bukan hanya penganut tapi bener-bener penganut garis keras yang berusaha memasukkan sebanyak-banyaknya unsur woke dan DEI ke dalam video game. Saya ceritain singkat tentang woke dan DEI yang lagi rame sekarang bukan hanya di industri video game tapi juga di industri film bahkan sampai ke kehidupan kita sehari-hari. Woke dipahami sebagai salah satu budaya yang hampir mirip diskriminasi tapi terhadap banyak hal. Nah, untuk saat ini isu diskriminasi yang lagi ditonjolkan adalah tentang gender dan sexual orientation. Bahwa yang namanya gender sekarang udah bukan cuma cowok dan cewek tapi ada puluhan gender lainnya. Ada yang bisa nyebutin? Terus juga soal sexual orientation, bukan lagi hanya homo dan hetero tapi ada lebih banyak lagi. Nah, woke culture ini mendorong bahwa semua jenis gender dan semua jenis sexual orientation tadi harus bukan hanya diperlakukan sama tapi juga harus disorot dengan sama. Harus bener-bener dipush agar semua orang tahu. Baik lewat film, lewat video, atau lewat media lainnya. Jadi contoh yang terjadi selama ini adalah bahwa tadi ya gender bukan cuma cowok dan cewek. Jadi saya itu bebas menentukan gender saya sendiri. Bahwa nanti tiba-tiba gue bilang bahwa kayaknya gue cewek deh. Jadi kalau gue mau kencing harusnya ke toilet cewek. Boleh bre, tanpa gue harus melakukan apapun untuk operasi gitu ya. Gue boleh langsung menyatakan itu dan langsung masuk ke toilet cewek. Bahkan lebih lanjut lagi kita ambil contoh Mike Tyson. Kalau tiba-tiba Mike Tyson bilang bahwa kayaknya gue cewek deh. Jadi kalau gue ikutan lomba tinju, ya gue ikutan lomba tinju cewek. Sah. Boleh, tidak ada yang boleh melarang atas nama diskriminasi. DEI kurang lebih juga punya konsep yang sama, diversity, equity, dan inclusivity. Diversity artinya dalam sebuah film atau video game karakternya harus beragam. Nggak boleh kulit putih semua, nggak boleh kulit kuning semua, harus ada kulit hitamnya. Nggak boleh cowok semua, nggak boleh cewek semua, harus ada transgendernya. Yang jadi masalah seringkali kebablasan bre, bahwa karakter yang seharusnya karakter orang kulit putih, misalkan dia memang seorang tokoh sejarah gitu ya, yang berkulit putih, itu ternyata dipaksakan harus diperankan oleh orang kulit hitam. Nggak nyambung sih, tapi itu yang terjadi. Selanjutnya equity. Equity singkatnya adalah bahwa semua jenis orang yang ditampilkan tadi harus mendapat perlakuan yang sama. Sedangkan inklusif kurang lebih artinya bahwa semua jenis orang tadi harus punya peran yang sama besarnya. Jadi nggak boleh tuh kita menampilkan karakter transgender tapi ternyata cuma jadi NPC yang berdiri di pinggir jalan dan nggak ada peran apapun di dalam gamenya. Atau kita menampilkan karakter yang punya orientasi homoseksual nih misalkan, tapi dia ya hanya sekedar lewat doang, nggak punya peran apapun. Nggak boleh, semuanya harus berperan. Akhirnya terjadilah yang sering kita lihat sekarang baik di film maupun di video game. Banyak sekali adegan yang nggak nyambung. Lagi enak-enak nih kita nonton adegan berantem, tiba-tiba harus diselipin sebuah adegan di mana ada seorang cowok dan seorang cowok yang sedang bermesraan. Nggak nyambung sih, tapi itu harus masuk menurut mereka. Yang saya nggak ngerti adalah kenapa kok semua orang banyak yang nurut. Pembuat film, pembuat video game banyak yang nurutin hal itu. Apakah karena memang mereka mendukung bahwa jangan sampai ada diskriminasi, bahwa semua orang ini tadi memang punya peran yang sama besarnya dan harus ditampilkan semuanya? Saya nggak ngerti. Atau jangan-jangan ada ancaman bahwa kalau film kamu tidak menampilkan hal tersebut, video game kamu juga tidak punya cerita tentang itu, berarti kamu bakal kena tuntut. Itu saya juga nggak tahu. Nah, sekarang kita kembali ke Sweet Baby Inc. aja. Hari gini jangan sampai ketahuan kalau Windows kamu bajakan.
kan? Malu bre. Paling aman sih beli original aja. Di cdkeysales.com kamu bisa beli Windows original dan dapetin diskon tambahan dengan menggunakan kode voucher TNT saat pembelian. Pembayaran bisa dilakukan menggunakan GoPay maupun OVO. Setelah pembayaran selesai, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. cdkeysales.com juga menyediakan game dan software original lain seperti Microsoft Office. Selengkapnya cek link di bawah. Yang mereka tulis di websitenya dibentuk tahun 2018 dengan misi membuat cerita yang mewakili banyak orang dengan diversity untuk memperkaya industri video game. Tujuannya membuat game lebih bermakna dan inklusif untuk semua orang. Jadi ternyata benar bahwa DEI tadi adalah tujuan utama mereka dan tertulis secara harfiah di websitenya. Bahwa sebenarnya isu tersebut banyak orang nggak suka, bahkan gamer pun juga banyak yang nggak suka gitu ya. Buat mereka yang bermasalah bukan merekanya tapi gamernya bre. Di satu video yang mereka buat dalam rangka Online Summit 2024, CEO Sweet Baby Inc. dan CEO Black Girl Gamers mengatakan kalau sampai game mereka nggak laku gara-gara DEI, yang salah adalah yang main game karena kurang open mind katanya. Nah, jadi di sini kita udah tahu bahwa tujuan Sweet Baby Inc. memang sudah jelas masukin unsur-unsur tadi ke dalam sebuah video game. Yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah benar hal itu yang membuat sebuah game yang lewat mereka gitu ya jadi sukses atau jadi flop? Soalnya kalau kita cuma ngelihat Concord doang yang akhirnya nggak laku, nggak bisa juga kita bilang bahwa itu adalah tanggung jawab dari Sweet Baby Inc. Karena kalau kita lihat di websitenya, judul game yang terpasang di halaman utamanya nggak main-main loh. Ada Alan Wake 2, God of War Ragnarok, dan Spider-Man 2. Apa iya game-game tadi bisa sukses karena Sweet Baby Inc. sedangkan Concord harus tutup dalam 11 hari? Kalau memang bener nih Sweet Baby Inc. sehebat itu, dia bisa membuat Spider-Man 2 dan God of War Ragnarok, harusnya Concord tidak akan bernasib seperti itu. Ya mungkin nggak berhasil iya, tapi kalau sampai 11 hari tutup harusnya enggak sih ya. Karena berarti Sweet Baby Inc. hebat banget bisa bantuin bikin God of War dan juga Spider-Man 2. Jadi sebenarnya sejauh apa peran mereka terhadap sebuah video game? Ada satu website yang kayaknya dia punya dendam kesumat sama Sweet Baby Inc. Namanya adalah DEIdetected.com. Isinya adalah membuat daftar game-game yang bukan hanya lewat Sweet Baby tapi juga lewat perusahaan konsultan lain. Di sini saya coba filter hanya yang lewat Sweet Baby aja dan kita pilih gamenya yang terkenal aja dan yang saya udah mainin biar lebih enak kalau ngasih penilaian. Soalnya kalau memang Sweet Baby Inc. jelek, logikanya sebagian besar gamenya akan flop seperti Concord. Tapi tadi kita lihat ada Alan Wake 2, terus ada God of War Ragnarok, terus ada Spider-Man 2, ternyata ada lagi Assassin's Creed Valhalla, Gotham Knight, The Crew Motorfest, dan Suicide Squad Kill the Justice League, plus game-game lain yang saya nggak terlalu kenal. Nah, dari beberapa game besar yang ada di daftar mereka, memang tidak semuanya berujung sukses. Contohnya Suicide Squad tadi ya, itu gamenya jelek banget, saya udah mainin dan bener-bener kecewa gitu ya. Tapi bukan karena ada unsur woke dan DEI bre, karena memang gamenya bener-bener jelek, ceritanya nggak masuk akal bre. Terus Gotham Knight itu juga sama, saya udah mainin gamenya dan saya nggak bisa menikmati. Menurut saya termasuk salah satu game yang jelek gitu ya. Tapi juga bukan karena unsur DEI, tapi karena memang gameplaynya yang tidak bagus. Tapi untuk game yang lain kayak Alan Wake 2, terus God of War Ragnarok, terus apalagi Assassin's Creed Valhalla, Spider-Man 2, itu gamenya bagus-bagus aja kok. Kayak Spider-Man 2 yang di dalamnya memang ada banyak unsur DEI yang dipaksakan gitu ya, tapi tidak serta-merta membuat saya jadi ilfeel untuk mainin. Saya tetap lanjut main gamenya dan saya tetap menikmati, dan menurut saya walaupun tidak spesial tapi ceritanya termasuk bagus dan gameplaynya juga asik-asik aja tuh. Jadi kalau hanya dari unsur DEI dan kita pengen bilang bahwa Sweet Baby Inc. karena terlalu memaksakan itu akhirnya membuat sebuah game hancur, ternyata tidak terbukti di sini ya. Iya, DEI-nya memang masuk, tapi tidak menjadi alasan utama bahwa sebuah game akan menjadi sukses atau menjadi flop. Di game Alan Wake 2, kita lihat mereka mengklaim berkontribusi pada karakter arc, voice, and sensitivity reading. Apa maksudnya coba ya? Di Spider-Man 2, mereka bekerja pada story consultation, sedangkan pada God of War Ragnarok, mereka berkontribusi character and narrative consultation with a focus on representation. Apa coba maksudnya? Nah, kalau dilihat dari klaim mereka, di mana mereka nggak nulis detail apa yang sebenarnya mereka lakukan. Kalau tadi dia konsultasi karakter, apanya yang mereka rubah? Karena kalau kita lihat God of War contohnya, nggak ada yang berubah dengan karakter si Kratos dan teman-temannya gitu ya. Spider-Man 2 juga sama. Apanya yang berubah? Nggak ada bre. Jadi di sini saya curiga bahwa sebenarnya peran Sweet Baby terhadap sebuah video game yang sukses ya, itu tidak terlalu besar. Bahwa God of War Ragnarok dan Spider-Man 2 bisa laku keras gitu, itu ya bukan karena Sweet Baby, tapi karena memang gamenya udah bagus duluan. Ditambah lagi mereka punya track record sebelumnya
yang juga bagus banget. Dan sebelumnya mereka nggak lewat Sweet Baby, bre. Berarti kesuksesan kedua game tadi nggak ada hubungannya sama Sweet Baby Inc. Tapi yang ditulis mereka tentu saja nggak bohong, bahwa mungkin pembuat gamenya memang konsultasi sama mereka. Tapi prosentase saran yang dimasukin beneran ke dalam gamenya, saya yakin tidak terlalu banyak. Kayak contohnya kalau kita kembali ke Spider-Man 2 lagi. Di sana memang ada banyak cerita yang memaksakan ada unsur homoseksualitasnya. Seperti Felicia, yang diceritakan dia kan sebelumnya adalah mantan pacarnya Peter nih. Tiba-tiba di Spider-Man 2, dia muncul yang nggak jelas kenapa munculnya dan juga tidak ada impact apapun terhadap ceritanya. Tapi di situ jelas-jelas dia bilang bahwa dia lesbian, bre. Terus ada lagi satu misi di mana Spider-Man membantu seorang cowok untuk menyatakan cinta ke calon pacarnya yang juga cowok. Dua contoh scene ini kalau sampai dihapuskan sama sekali, gak akan berpengaruh apapun terhadap jalan cerita Spider-Man 2. Dan itulah yang saya yakini menjadi kontribusi Sweet Baby Inc. Jadi balik lagi, sepertinya kalau kita bicara tentang kesuksesan sebuah game, kayaknya Sweet Baby ini hampir nggak ada kontribusinya sama sekali. Karena tadi yang mereka masukin cuma unsur nggak penting gitu ya ke dalam sebuah game yang memang sebenarnya udah jaminan menjadi sukses. Jadi secara logika, Spider-Man dan God of War nggak usah lewat Sweet Baby, tetap bakal rame dan gamenya tetap bakal bagus. Yang jadi masalah adalah game-game besar ini akhirnya masuk ke portofolionya Sweet Baby Inc. Mereka nggak salah, mereka nggak bohong karena memang ada hubungan kerjasama antara kedua belah pihak gitu ya. Nah, begitu game-game besar tadi masuk ke portofolio, dipasang di websitenya, akhirnya ada banyak perusahaan game baru yang lihat gitu ya. Terus mikir bahwa ini kayaknya perusahaan konsultan bagus deh ya. Dan akhirnya kecemplunglah mereka untuk konsultasi sama Sweet Baby Inc. Dan hasilnya ya tadi, kalau gamenya memang bagus, mau dimasukin unsur aneh-aneh ya tetap bagus dan tetap laku. Tapi kalau gamenya nggak punya nama besar, terus dikasih agenda-agenda yang kurang diminati orang, ya hasilnya kurang bagus, bre. Dan tidak menutup kemungkinan bakal flop kayak Concord sebelumnya yang hanya bertahan 11 hari. Jadi kesimpulannya di sini adalah Sweet Baby Inc. sebagai perusahaan konsultan video game, dia tidak berperan terhadap kesuksesan sebuah game. Tapi peran mereka cukup besar atau mungkin malah besar sekali untuk menjadi kehancuran sebuah video game.